Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Hari ini kita dapat bertemu, bertatap muka dalam rangka melaksanakan tugas partai, yaitu melaksanakan musajab, musyawarah anak cabang PDI Perjuangan se-Kabupaten Sambas. Dengan harapan kita semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Ucapan terima kasih pada saat saya sampaikan kepada rekan-rekan partai politik, Bapak Kapolres, para calon, serta rekan-rekan seperjuangan, pengurus ranting, pengurus anak ranting yang dapat hadir. Semoga atas kehadirannya diberikan kesehatan dan diberikan keselamatan sampai ke rumahnya nanti. Tentu kita berharap kita dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kepada rekan-rekan partai politik dan Bapak Ibu sekalian, rekan seperjuangan. Kondisi kita pelaksanaan hari ini sengaja kita cari lokasi di restoran Pondok Sambas, karena kalau kita ingin di hotel tidak cukup. Pertama, kita bisa menghemat. Kedua, kesederhanaan ini sangat penting. Dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang bergabung dengan PDI Perjuangan. Yang bergabung dengan PDI Perjuangan, Pak Eka, alhamdulillah 20%, 30% ini banyak orang baru. Dan nanti pengurus anak cabang juga kayaknya dicampur lah orang lama dan orang baru, dengan harapan supaya kita ada semangat baru, semangat pemuda, karena kita ini banyak memasukkan pemuda, bukan dalam arti yang tidak dipakai itu tidak baik, tapi dalam rangka menghadapi pilkada ini kita mau menang. Setuju tak? Setuju tak mas saya calon? Siapkan dengan Porto. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua, insya Allah Pak Eka, nanti dengan waktu tidak terlalu lama dalam rangka menghadapi pilkada juga, kita juga akan menyelesaikan supaya pakaian pengurus anak ranting dan PAC kita seragamkan. Sudah sepakat dengan kawan-kawan fraksi, nanti patungan lah. Biasalah namanya orang baru belum ada baju kan. Tapi yang lama pun ada tidak pakai baju itu. Jangan-jangan hatinya tak merah lagi kali. Rekan-rekan yang saya hormati, partai kita sekarang bukan lagi pakai pemilihan. Partai kita sekarang hanya mengusulkan nama. Untuk menentukan pengurus anak cabang, pengurus kecamatan, namanya mengusulkan nama ada 3 kewenangan. 1 oleh ranting, kami DPC juga boleh masukkan nama, DPD juga boleh masukkan nama. Dan tidak bisa kita menentukan harus si A yang menjadi ketua, tidak bisa menentukan harus si B menjadi sekretaris, tidak bisa kita tentukan harus si C, karena komando kita sudah jelas. Kenapa pakai komando? Memperkecil konflik. Yang kedua, komando ini dari atas ke bawah. Contoh saya kan tidak diusung oleh PAC dan DPC. Yang diusung banyak nama ke pusat. Tetapi DPP berhak dia memilih saya. Nah, berarti ada pertimbangan lain. Oleh sebab itu, saya berharap kita jaga sportivitas berorganisasi, kita jaga disiplin. Jangan gara-gara kita kalah, tidak terpilih menjadi ketua, lalu nanti terjadi hal yang tidak kita inginkan. Ini komandonya jelas. Yang penting kita solid. Yang menentukan siapa ketua dan sekretaris bendahara PAC adalah DPD. Siapapun nanti yang akan diumumkan oleh DPD, itulah dia KSP, ketua sekretaris bendahara. Setuju?
pengurus ranting dan pengurus PAC berembuk untuk menyusun kepengurusan. Ada 9 orang, ada 11 orang, dan ada 13 orang, tergantung wilayah besar kecilnya wilayahnya. Paham? Paham. Hari ini kita melaksanakan musyawarah menjadi kewajiban pengurus partai, menjadi kewajiban kawan-kawan fraksi. Biaya hari ini kurang lebih 120 juta. Jadi jangan kita sia-siakan, jangan sampai pelaksanaan hari ini tidak membuahkan hasil yang baik. Saya berharap. Nah, jadi hari ini kan bahasa sambasnya sampai lakak saya harap tetap di tempat, kecuali nanti istirahat. Kalau tidak disiplin, uang sakunya kalau balik dan dibalikkan. Kan kami ini tidak ada orangnya kan. Kita harus belajar disiplin. Saya udah berapa kali lagi dapat dihitung tuh 5 periode jadi anggota dewan. Urusan partai tersadar. Berapa kali pelatihan, berapa kali pendidikan, berapa kali acara di pusat, tidak pernah yang sedikit dipecat Bu Mega. Oleh sebabnya saya tidak perlu pakai pacar, tapi mari kita belajar introspeksi diri kita. Saya bukan sempurna, saya bukan hebat juga. Saya dorong dari bapak-bapak ibu sekalian juga sami. Kalau memang ingin menjadi orang yang lebih baik, kalau ingin menjadi anggota DPRD, kalau ingin menjadi pejabat, cita-cita kan tetap ada gitu tuh. Mari mulai dari sekarang disiplin dulu. Kita didik dulu diri kita. Saya pernah dipecat jadi anggota DPRD, saya pernah dipecat jadi ketua DPC, tapi DPP masih pilih saya. Artinya ada sesuatu. Mun saya dan sayang dengan PDI Perjuangan, mun saya dan sehati dan sehaluan dengan program PDI Perjuangan, dan lama saya keluar. Akan tetapi karena jiwa saya kok memang merah, jiwa saya kok memang banteng, jiwa saya kok memang kerakyatan, jadi saya konsisten. Kalau tahu kan kawan-kawan saya dipecat pernah kan? Padahal dipecat tidak jelas juga sebenarnya salahnya. Hanya kalah pilkada. Oleh sebab itu saya nyampaikan supaya di luar tidak ada terjadi isu yang tidak jelas. PDI Perjuangan tanpa mahar. Akan tetapi kader ke, bukan kader ke yang nak calon bupati atau yang nak calon wakil bupati, dia wajib setor ke pusat, bukan setor untuk partai, tapi sektor pertama dana saksi. Saksi 1185 dikali 2 berarti 2.370. Mengkali 300 saja berarti sudah 700 lebih. Dana pelatihan saksi 5 dapil umpamanya 5 kali berarti dah berapa ratus juta. Makanya dana bulat ialah yang kita setorkan ke pusat. Makanya duit dia balik aja ke kita pakai hamil 10 atau hamil 2 minggu. Tidak ada perjuangan yang bayar yang balik untuk partai. Mun bahasa kasarnya kau nak calon bupati atau nak calon wakil bupati, mun memang kita serius, tolong saksi dengan pelatihan saksi kita simpan ke DPP. Kira-kira. Kan kita merasakannya, pernah kalau calon kita di saksi pun di sini. Ngapain nak calon dia di saksi pun di sini kira-kira ya. Jadi DPP itu tidak mau yang calonnya lalu nanti dekat waktunya di saksi pun di sini. Oleh sebab dia membahas kasarnya bayar mereka untuk simpan dulu untuk di saksi. Kira-kira bukan bayar ke partai. Jadi kawan-kawan nanti pun ada di luar bahwa PDI-nya mahal katanya bayar, tidak ada. Kami hanya setor untuk dana saksi, dana pelatihan saksi. Kan pelatihan saksi makanya gedung gitu juga. Kalau transport juga, nanti boleh makan juga bapak ibu sekalian. Iya kan. Umpamanya saksi 300 orang, 2 kan berarti 600 itu umpamanya. Iyalah yang disetor di pusat. Jadi kalau ada settingan PDI bayar, tidak ada. Kami sengaja
kebetulan saya semari warna kuning tuh ini saya warna merah nak pakainya. Jadi rupanya di situ ada PKB, P3 warnanya itu, ada PDI, ada Golkar, ada Gerindra, macam-macam dah tuh. Lagaknya Pak Mahrus Mani, ada kursi, terus ada kursi warna biru. Pak Guntur ada juga warna biru. Jadi semua warna itu ada di situ. Saya menyampaikan kepada kawan-kawan, semua nak calon itu hak masing-masing. Partai apapun dia, siapapun dia, kita berusaha ingin menjadi calon nomor 1. Dan kawan-kawan yang lain pun berusaha ingin menjadi calon nomor 1. Politik itu dinamis. Waktu demi waktu nanti kalau berubah. Bisa saya dengan Pak Guntur, bisa saya dengan Pak Heru, bisa saya dengan Bu Rubaiti atau Bu Elipadia atau Bapak Elipadia, bisa saya dengan Nasdem itu Ahilman, pokoknya kan, bisa aja saya dengan Gerindra, bisa aja terjadi. Dan bisa plan A, bisa plan B. Tidak bisa kita sekarang kita itu dengan itu, tidak bisa. Bisa terjadi berubah. Dan bisa terjadi juga 2 pasang, mana tahu gitu. Bisa terjadi 2 pasang. Karena banyak yang mundur undang juga tuh. Tidak tahu apa sebab. Banyak mundur undang. Ada yang mungkin kena intimidasi di atasannya, bisa terjadi. Tapi apa namanya? Tidak pantas pemerintah Kabupaten Sambas kalau ada kadernya yang nak calon diintimidasi. Tidak pantas. Jadi mundur politik terus nak takut dengan sampai-sampai lah oleh-olehnya. Kayak kita penguasa kan tergantung. Udah bagus nggak kita dengan rakyat? Udah betul nggak kita ngurus rakyat kan deh? Masih nak aja jadi incumbent. Atau tidak saya dengar. Udah saya dengar banyak calon yang dari ASN udah ada sedikit ditakut-takuti, malah ada yang gak sedikit langsung diintimidasi. Kamu tuh pemegang apa namanya anggaran. Jadi banyak yang menurunkan dia tuh, ada yang menurunkan lah hadiah. Jadi memang tidak gampang. Tapi insya Allah saya mohon maaf dengan kawan-kawan. Pertama saya ngaji jaraknya dulu. Bisa aja Bang De pada satu enggak calon. Bisa aja Pak Darso nomor 2. Bisa aja Pak Darso nomor 1. Tapi maunya kita nomor 1 kan? Kali-kali lah kompak. Mau kan nomor 1? Tapi tidak boleh kita maksakan kehendak. Saya hitung dulu bersama kawan-kawan. Sumenya itu kan nomor 1, akhirnya kan tidak ada jalan. Tidak ada jalan. Tentu kalau memang bisa salah satu koalisi besar yang bisa mengkondisikan kita 1 lawan 1, mau saya nomor 2. Mau saya nomor 2. Tapi mau dengan incumbent saya tidak mau. Saya tidak mau, bukan sombong, saya tidak mau. Jadi biar saya benci. Jadi saya suruh Pak Dinan kayak kalah calon wakil kan, yang kira-kira potensial kan selain saya Pak Dinan. Nggak mungkin nyuruh adik saya. Oh, kemana Pak Dinan? Adik saya ini ada nggak dong? Seadanya kan harus penting. Dan yang penting bagaimana PDI Perjuangan itu harus calon. Cerita nomor 1, nomor 2. Nanti saya diberi deadline waktu tanggal 13. Kenapa tanggal 13? Karena PDI Perjuangan bulan 3 udah clear seluruh Indonesia. Apabila PDI Perjuangan yang ikut pilkada di daerahnya tidak mengusung wakil atau bupati atau wakil manggil lewat bulan 3, dia hanya mengusung, tidak mencalonkan kader.
partai politik lain. Jadi plan A-nya udah diumumkan pusat, plan B-nya bulan 3 terakhir, di atas bulan 3 berarti PDI tidak musuh kader, dia hanya musuh orang lain. Kira-kira gitulah. Saya terbuka dengan kawan-kawan nanti dan dengan umum pun terbuka. Akan tetapi saya semaksimal mungkin dengan waktu yang hanya 4 hari, tidak ada soal itu udah tanggal 10 ini. Dengan waktu yang hanya 3 hari, saya maksimalkan insya Allah. Mana mau lah dan calon dengan calon, saya nak nanya anak buah dulu. Mau cak nanya kemungkinan jahat saya nomor 1, nomor 2 boleh ke? Daripada isi nomor 1 tetap, saya tetap nak nomor 1. Tapi nanti kan mudah maunya di PP, DPD. Oh strateginya itu gitu. Oh pintu timbangannya itu Pak Darso. Karena dengan Pak Darso itu orang terlatih nak nomor 1, tidak mau nomor 2. Maunya kan? Nah, makanya Pak Darso kan bisa jadi nomor 2. Jadi manusia itu ya tidak jawab boleh nak kalau politik itu dinamis saya tadi. Daripada muda calon, PDI Perjuangan 5 periode belum pernah berkuasa di Sambas. Jadi wakil pun belum suap. Sekali lagi, siap berjuang? Siap barangkan saya? Sampai bunda pendampingnya? Makasih. Saya rasa dia yang dapat saya sampaikan. Selamat bermusajab. Semoga musajab itu berjalan dengan baik. Dan terima kasih kepada Kapolres, rekan-rekan partai politik dan para calon. Semoga cita-cita kita untuk memajukan Sambas, melakukan perubahan, perbaikan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musajab ini adalah rutinitas partai kita yang dilaksanakan oleh setiap 5 tahun sekali dalam rangka kita mengevaluasi dan memberikan gairah kepada pengurus partai untuk bekerja keras membesarkan nama partai kita di semua daerah. Jadi Musajab ini tidak hanya di Kabupaten Sambas saja pada saat ini, tapi di seluruh Kalimantan Barat PDI Perjuangan melaksanakan kerja, melaksanakan gawe yang seperti ini. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, sambutan saya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu lebar, karena saya tahu ibu-ibu tak suka yang terlalu panjang-panjang dan bapak-bapak tak suka yang terlalu lebar-lebar. Jadi yang sedang-sedang saja. Sebagai pengurus partai, saya paham benar bahwa kader PDI Perjuangan ini adalah kader yang sangat militan, yang sangat hormat kepada ketua, dan sangat mendukung program-program yang dilaksanakan oleh ketua. Satu kunci daripada pengurus partai kita ini adalah satu saja saya minta, jangan baper, jangan bawa perasaan. Kalau di kepengurusan kemarin kita menjadi pengurus, tapi kemudian di kepengurusan ke depan kita tidak lagi menjadi pengurus, janganlah merasa kurang diri, merasa rendah diri. Karena partai ini adalah partai besar. Partai ini ingin memberikan kesempatan kepada seluruh kader untuk juga menjadi pengurus, baik di tingkatnya masing-masing, baik di tingkat ranting, anak ranting, di tingkat ranting, tingkat kecamatan, maupun sampai di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan di nasional. Jadi setiap 5 tahun kita selalu melakukan pergantian daripada pengurus ini. Sistem berganti-ganti sistem, tapi yang pasti kita melaksanakan kepengurusan pada pergantian pengurusan pada kesempatan kali ini. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Darso, bahwa jika tidak terpilih lagi, bukan berarti kita
kita tidak baik, bukan berarti kita tidak bagus. Tapi mungkin sudah terlalu lama jadi pengurus di PDI ini, sehingga mungkin ada rasa jenuh daripada Bapak dan Ibu sekalian, jadi kurang bergairah dan sebagainya. Marilah kita berikan kesempatan kepada adik-adik kita pada kesempatan ini untuk menggantikan kita mengurus partai. Dapat saya sampaikan, saya juga pengurus sama seperti bapak-bapak, mulainya dari bawah. Terakhir ketua DPC Kota Pontianak, terakhir juga menjadi pengurus DPD PDI Perjuangan, dan tidak pernah takut untuk tidak terpilih kembali. Tapi apapun kita, siapapun kita sebagai kader PDI Perjuangan, bahwa kita harus tetap berdarah merah, harus tetap berhati merah, dan tetap harus bertuncuk putih. Jangan kalau tidak terpilih lagi menjadi pengurus, lalu merajuk, tak mau datang di acara-acara PDI, dan bahkan yang lebih menyakitkan hati lagi, pindah mengurus jadi partai lain pula. Usahakan janganlah seperti itu. Apapun yang terjadi, kita berharap walaupun gepeng, kita tetap banteng. Bapak dan Ibu sekalian, seluruh kader PDI Perjuangan yang hadir pada kesempatan hari ini, tidak lama lagi kita menghadapi pilkada, dan kita pasti akan mempunyai calon untuk pilkada yang akan datang ini seperti pilkada-pilkada yang lainnya. Tapi pilkada-pilkada yang lainnya kita selalu kalah. Apakah yang sekarang juga kita tetap mau kalah? Ya. Mau? Ya. Jadi gimana? Kita harus menang? Menang? Sanggup kalian untuk bekerja keras supaya kita menang? Sanggup? Merdeka! 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 Alhamdulillah, kalau melihat semangat daripada kawan-kawan sekalian, militansi kalian tidak berkurang, bahkan insya Allah bertambah dengan hadirnya kader-kader baru PDI Perjuangan pada kesempatan hari ini. Tepuk tangan untuk kader-kader yang baru yang menjadi pengurus di tingkat ranting. Mungkin insya Allah nanti di tingkat anak cabang juga akan menjadi pengurus baru. Kepada pengurus yang lama, jangan tinggalkan militansi kita, tetap merah darah kita. Masih terlihat dari sini bahwa banyak pengurus-pengurus yang belum memakai baju merah, belum memakai seragam partai. Untuk itu saya minta anggota fraksi untuk bertanggung jawab terhadap wilayah pemilihannya, terhadap wilayah pemilihannya. Jangan sampai ada pertemuan seperti ini lagi, masih ada yang pakai baju belang-belang seperti ini. Tunjukkan bahwa kita benar-benar merah. Sekali lagi saya tekankan kepada pengurus-pengurus fraksi, ini tanggung jawab kita bersama-sama. Marilah kita bahu-membahu untuk memerahkan. Kalau pengurus saja tidak bisa kita merahkan, bagaimana masyarakat kalau kita merahkan? Kita dulu, kita genahkan dulu kita bersihkan dulu kita seragamkan dulu kita, baru kita bisa mengajak masyarakat untuk mengikuti kita. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, sesuai dengan janji saya tadi, tidak panjang tidak lebar, saya segerakan mewakili Bapak Ketua kita, Bapak Lasarus, yang seharusnya hadir pada kesempatan hari ini, tapi kesempatan hari ini beliau masih ada di Kampus Hulu. Setelah kemarin di Sintang, hari ini di Kampus Hulu pagi ini, dan sore nanti akan kembali ke Jakarta untuk melanjutkan tugas-tugas beliau sebagai Ketua Komisi 5 DPR RI. Untuk itu melalui saya beliau menitip salam kepada kawan-kawan semua untuk tetap bekerja keras, untuk tetap solid, dan untuk tetap bermartabat di dalam kita menjadi pegiat partai di Kabupaten Sambas ini. Sekali lagi sebelumnya saya tanya, sanggup kita untuk memenangkan kita? Sanggup kita untuk memenangkan calon kita? Walaupun nomor 1 atau nomor 2, tapi saya tetap minta kita harus nomor 1.
kecamatan yang saya sebut untuk berdiri dan mengucapkan merdeka ketika saya panggil. Saya panggil dari Dapil 1, PAC Perjuangan Kecamatan Sambas. Mana Sambas? Saya ulangi. Kecamatan Sambas. Merdeka. Kalau mengucapkan kata merdeka saja tidak semangat, saya ragukan semangat kerja kalian. Saya ragukan kekompokan kalian. Coba saya ulang lagi. Sambas. Sejangkung. Sekali lagi, Sejangkung. Subah. Sekali lagi saya minta bersemangat. Subah. Ya, bagus. Saja. Sekali lagi saja. Sebawi. Sekali lagi Sebawi. Tebas. Luar biasa. Luar biasa. Jangan mau kalah dengan Tebas. Sekarang. Sekali lagi sekarang. Babangkat. Babangkat. Berjalan dengan baik, dengan tertib dan dengan aman. Bermusyawarahlah kalian secara bermartabat. Bermusyawarahlah kalian seperti sebagaimana layaknya kalian menjadi pengurus partai politik, bukan menjadi pengurus balap liar misalnya, atau menjadi pengurus pertandingan-pertandingan liar di luar sana. Tapi ini adalah partai politik, partai yang bermartabat. Sesuai dengan pesan Bapak Ketua, melaksanakan pemilihan ini dengan betul-betul memperhatikan tata krama yang ada di dalam kita berpartai, partai PDI Perjuangan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah anak cabang PDI Perjuangan se-Kabupaten Sambas resmi saya buka. Selama menjadi pengurus partai ini periode 2015-2020. Semoga pengurus yang baru nanti dapat bekerja dan jangan ada lagi yang mundur di tengah jalan. Kalau memang tidak minat untuk mengurus partai ini, dari awal bilang tidak minat. Jangan nanti baru sebulan dilantik dan pindah ke partai lain, sebulan dilantik dan tak pernah lagi datang rapat dan sebagainya, membuang sia-sia pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Siap untuk tetap setia dengan kepengurusannya? Siap? Kami tidak ingin ada lagi yang akan mundur, mendengar yang akan mundur di tengah jalan nanti. Demikian saya ucapkan kepada hadirin yang musyawarah cabang se-Kabupaten Sambas terdiri dari 19 kecamatan. Acara musajab ini adalah pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara PAC di masing-masing kecamatan. Sekaligus hari ini juga menyusun kepengurusan PAC di kecamatan masing-masing. Ada pengurusnya yang 9 orang disesuaikan wilayahnya, ada PAC yang 11 orang dan ada 13 orang. Ini adalah merupakan kegiatan rutin
meeting Partai PDI Perjuangan dalam rangka konsolidasi. Dalam rangka konsolidasi partai, penyegaran ini sangat penting, apalagi sekarang PDI Perjuangan dan daerah Kabupaten Sambas untuk menghadapi pemilu kada di tahun 2020. Kita hadir di Sambas ini dalam rangka melaksanakan musyawarah anak cabang se-Kabupaten Sambas. Jadi, seluruh pengurus tingkat ranting, tingkat kelurahan berkumpul untuk mengisi jabatan, struktur jabatan di tingkat kecamatan. Jadi Sambas saat ini memiliki 19 kecamatan, maka kita akan memilih lengkap struktur 19 kecamatan itu pada hari ini, yang insya Allah sampai sore nanti akan terbentuk, sehingga mereka dapat siap segera untuk melaksanakan, mensukseskan Pilkada Sambas yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Bang, mungkin ada pesannya, Bang? Pesan-pesannya? Pesan saya mudah-mudahan dalam kepengurusan ini terbentuk nantinya pengurus-pengurus yang betul-betul militan, yang betul-betul setia dan betul-betul mampu untuk bekerja keras dalam rangka memperkuat persatuan seluruh kader-kader Banteng Perjuangan Kabupaten Sambas untuk satu suara, satu kekuatan mengusung calon kita mengikuti pilkada yang akan datang, dan harus mensukseskan calon dari PDI Perjuangan untuk menjadi Bupati Kabupaten Sambas. Jangan lagi kita nonton, kita selalu kalah, walaupun di pemilu legislatif kita selalu menang, tapi dalam pemilihan bupati kita selalu kalah, tidak pernah bertaji dari sini. Itu dari awal, dari kesempatan ini, dari bulan inilah, dari beberapa bulan sebelum pelaksanaan pilkada kita sudah mengkonsolidasikan diri, mempersiapkan kader-kader kita untuk terjun langsung ke masyarakat untuk memperkenalkan dan memperjuangkan kader kita dalam pemilu pilkada yang akan datang. Yang sangat saya ke Becaburan lagi. Silakan Bu, balik ke Pak Bu.